semuanya, selamat datang di Kapot, Ikanya Podcast, tempat dimana apapun itu dibahas dengan menyenangkan dan mengasihkan. Jadi pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan mental seseorang, karena banyak orang-orang di luar sana yang mengalami gejala mental dan penyakit kejiwaan. Serta kita juga akan berbagi pengalaman dengan tamu podcast kita kali ini dengan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan tamu podcast kita pada episode kali ini. Boleh nih memperkenalkan diri dulu, siapa sih tamu podcast kita? Nah, tamu podcast kita adalah Syahrul. Dia itu adalah seorang mahasiswa psikologi di salah satu universitas di Jogja. Nah, untuk lebih dekat lagi, kita coba suruh untuk perkenalkan diri maksudnya. Halo, nama saya Syahrul. Saya mahasiswa di Universitas Taman Siswa, jurusan psikologi, dan baru tahun kemarin sih masuk. Tapi ya lumayan lah untuk berbagi ilmu yang udah saya pelajari tentang kesehatan mental. Disclaimer ya, jangan sampai ini jadi patokan atau dasaran untuk Anda, untuk ilmu Anda lah. Pokoknya kita hanya saling diskusi aja. Iya. Nah, sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sibuk tugas terlalu banyak ternyata. Nah, itu memang masalah Ya, itu memang mahasiswa itu seharusnya memang seperti itu. Tugas itu adalah yang adalah harus. kegiatan sehari-hari. Iya, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, menurut kamu apa sih itu kesehatan mental? Kalau boleh tahu nih ya. Kesehatan mental. Kesehatan mental itu tuh kita terhindar dari gejala-gejala tentang gangguan jiwa dan gejala-gejala tentang penyakit jiwa. Kesehatan mental juga itu kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana kita hidup, kita tinggal gitu. Jadi kita nyesuaiin pada mereka. Nah, jadi menurut kamu itu terhindarnya ya dari gangguan jiwa. Kemudian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, seperti contohnya tuh kayak apa sih? Kayak terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa atau kalau menyesuaikan diri tadi buat diri sendiri sama buat lingkungan ya. Jadi Jadi kita harus bisa pintar-pintaran kita menyesuaikan diri dengan diri kita sendiri dan lingkungan, karena itu sangat penting sih menurut aku. ya karena kan kesehatan mental itu yang terganggu itu perasaan kita, Iya. pikiran kita lah, kelakuan dan kesehatan badan. Jikalau kita dari diri kita udah perasaannya udah nggak enak, pikirannya kemana-mana, kelakuannya udah aneh, badannya juga sakit-sakitan, kan itu udah jadi ya penyakit mental lah. Apalagi udah kayak gitu kita maksain untuk berinteraksi pada orang-orang yang membuat orang-orang juga kena gitu loh, takutnya kayak gitu. Nah, terus kan jadi kesehatan mental itu gejala-gejala mental itu karena menurut kamu itu perasaannya kayak dari perasaan itu kayak terganggu atau apa ya, ngerasa ada yang salah gitu. Terus Jadi itu pikirannya tuh kayak gimana ya, orang anggap kita itu aneh padahal kita nggak aneh, kita terlalu mikirin yang enggak gitu loh, yang sampai-sampai terjadi halusinasi lah. berarti menurut kamu itu ngaruh banget ya, maksudnya kayak itu yang jadi masalah di Coba aja mental. gini, semisal ya kita nggak aneh, terus pikiran kita berpikir bahwa kita ada orang berpikir kita aneh dan terjadi perkelahian karena kita tidak terima dibilang aneh, padahal orang yang kita ajak berkelahi itu nggak bilang kita aneh, karena pikiran kita sendiri yang membuat kita halusinasi dan terjadi baku hantam. Nah, jadi menurut kamu itu tuh terjadi karena pikiran kita sendiri ya. Kita sudah kayak kita tuh udah, wah ini tuh nanti mesti kayak gini, wah nanti mesti kayak gini. Overthinking yang sangat sangat berlebihan. Ya, jadi kita tuh terlalu kayak mendem pikiran, kita tuh terlalu banyak pikiran gitu ya, padahal Mikirin yang enggak iya pikiran yang enggak. Jadi padahal
seharusnya kita tuh nggak kayak gitu. Nah kalau menurut kamu itu harusnya gimana? Harusnya kan balik lagi sama pengertiannya kita tadi, yaitu Menghindari hal tersebut ya. kemampuan untuk menyesuaikan diri kita kepada diri Lingkung. kita sendiri, masyarakat dan lingkungan di luar itu loh. Oke, nah selanjutnya aku mau tanya tentang, kan tadi ada perasaan, ada pikiran, ada kelakuan dan kesehatan badan. Nah, kan itu yang terganggu nih. Itu yang mempengaruhi juga kan. Nah, Terganggu. iya yang terganggu, yang dapat mempengaruhi ya. Nah, menurut kamu, jadi hal itu tuh kayak berarti orang-orang yang terganggu, yang perasaannya, pikirannya, kecerdasan dan kelakuannya itu terganggu. Jadi orang itu tuh nggak baik-baik saja dong. Iya kan, kembali lagi sama pengertian gejala penyakit tentang mentalnya udah nggak sehat, itu udah gejala aja udah termasuk tidak sehat mental. Terus menurut kamu gimana sih tanggapan kamu buat kayak yang buat orang-orang di luar sana yang sedang nggak baik-baik aja gitu, maksudnya merasa tidak baik-baik saja dengan apa yang udah ada atau yang banyak pikiran gitu kan. Biasanya kalau nggak baik-baik aja tuh lagi banyak pikiran atau masalah gitu. Yang dulu dari kutipan Stuart and Sandon pada tahun 1991 itu mendefinisikan konsep diri itu semua ide-ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang kita ketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Berarti balik lagi pada diri kita sendiri, apa-apa itu balik lagi sama kita sendiri. Kan pikiran kita terganggu karena kita sendiri padahal gitu loh. Berarti yang menyebabkan apa ya, kayak menyebabkan semuanya itu biasanya diri sendiri ya. Diri sendiri bisa, lingkungan juga bisa kan, semua Tapi bisa mengaruhi, tapi balik lagi sama kita sendiri bagaimana untuk menyikapinya. oh iya benar. Nah lalu pernah gak sih kamu kayak nggak baik-baik aja gitu? Nggak baik-baik aja, Atau pernah lah. iya, Pernah. boleh diceritakan ya itu tuh pas kenapa gitu. Kita sharing-sharing aja ya di sini. Jadi aku pengen tahu nih. Nah, gimana? Merasakan tidak baik-baik saja itu pernah kayaknya. Ya pernah, itu waktu SMA kelas 2 kayaknya. Soalnya tuh perasaan di rumah udah gak enak, jadi pelampiasannya keluar terus, yang membuat kadang terus pulangnya malam, kadang pulangnya pagi kalau besoknya libur, membuat dari badan ya lumayan berisi lah, jadi krempeng ya ampun. Terus apa lagi ya, kayak gampang emosinan gitulah, kelakuannya jadi aneh. Terus jadi kayak orang pendiam gak sih kalau kamu, apa Aku arogan gitu? Aku emang dasarnya orangnya pendiam, jadi apa aku pikir sendiri lah, gitulah pokoknya. Aku juga pernah ngerasain kayak ya nggak tahu sih itu nggak baik-baik aja juga. Tapi mungkin pas apa ya? Ya biasanya masalah dari apa ya? Dari dalam ya. Apa sih? Dari diri sendiri Iya itu, dari diri sendiri yang kayak belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Iya ya kayak sih, gitu emang sih. paling susah itu. Karena mungkin banyak orang-orang atau manusia di luar sana tuh kadang tuh emang ya salah satunya itu ada insecure gitu, kayak nggak bisa menerima apa yang dia punya, terus nggak bersyukur tentang apa yang dia punya. Jadi mungkin semua orang kayak udah pernah lah kayak ngerasa insecure, walaupun apa ya, sekelas orang-orang yang mungkin bisa itu masih bisa kayak insecure gitu loh. Jadi apakah insecure tuh kayak apa emang udah ada dalam diri kita sendiri atau itu tuh datang gitu? Insecure itu tuh dari pikiran kita sendiri. Kayak insecure itu apa sih? Insecure itu Aku insecure itu ketika kita tidak bisa ketika kita tidak apa ya, kayak kita ngerasa kurang cukup dengan apa yang kita punya, dan kayak kita tuh
insecure itu sebenarnya kita tuh terlalu melihat orang yang ada di atas kita. Semisal nih ya, kita buat Instagram. Nah, Instagram itu kan isinya kayak fotonya tuh yang dia upload bagus-bagus semua ya, nggak cuma di Instagram sih, di sosial media lah gitu. Nah, itu tuh bisa ngebuat orang itu jadi kayak insecure. Wah, ini kok cantik ya, oh ini gitu-gitu loh. Jadi kayak apa namanya, aku pengen kayak dia, aku pengen lebih Iya, dari iya, dia gitu. iya. Insecure kalau menurut aku sih perasaan tidak aman. Dalam artian tidak aman tuh kayak gini, kita udah di level A ya, enggak di level A, level 1 tuh, level 1 kan udah, yang lain tuh masih 0, lah 0, 0, gitu, terus ada yang 1,5 atau 2 gitu. Berarti perasaan tidak amannya itu kita kayak nggak mau tersaingi gitu loh, kita maunya yang jadi pokoknya yang paling nomor Iya, satu lah. iya, iya. Jadinya kalau ada yang nyaingin berarti kita tidak aman gitu. Karena mungkin masalah anak muda tuh kayak sekarang tuh kayak gitu ya. Ya sih, anak muda zaman sekarang kan maunya yang aku tuh paling bagus, aku paling hebat, I'm the best, kayak gitulah. Ya tapi kan nggak salah juga, cuman Eh, salah nggak salah menurut atau kamu? enggaknya itu relatif menurut aku. Kalau salah itu jadi kompetisinya tuh nggak sehat itu loh, berarti tuh harus Oh kayak iya, iya. apalah, pokoknya yang nggak sehat. Yang sehat itu kayak untuk dorongan kita, untuk pleasure kita, untuk mau yang jadi lebih baik gitu loh. Jadi dorongan sih bagusnya. Dan menurut aku itu kayak kurang memahami diri sendiri. Ya nggak sih, kayak insecure itu kan kita tuh belum tahu sepenuhnya tahu dengan apa yang ada di diri kita gitu. Padahal gini loh, gini, semisal kita insecure nih, tapi orang lain itu mandang kita tuh apa ya, kayak semisal ada orang insecure, ih aku tuh nggak cantik, atau ih aku tuh apa ya, nganggap dirinya tuh biasa aja. Tapi dan kadang tuh Padahal ngerasa orang lain nganggap iya, dia tuh cantik gitu. iya gitu loh. Itu kan karena gini, kan kita punya patokan lah dalam hidup. Kalau patokan cantiknya semisal siapa yang cantik, kamu nih, nggak cantik, yang cantik Saha yang cantik ya, semisal Anya, artis-artis ya lah, hanya gitu. Anya Terus Geraldine itu kan kayak kan levelnya the next level lah pokoknya. ya. Kan ya nggak salah juga sih, yang salah itu tuh kita omongnya tuh ke publik gitu loh. Jadi lebih ke publik, jadi kita omongnya ke orang-orang luas yang levelnya itu di bawah kita gitu loh. Jadi kayak terlihat ngerendahin. Harusnya kan kita lebih bisa memahami diri sendiri, uh, lebih bisa mendapatkan kepuasan dalam berhubungan sosial gitu loh. Jadi saling menghargai harusnya. Tapi kayak insecure itu nyerangnya tuh cewek atau semuanya? Nyerangnya mah nggak mandang usia, nggak mandang gender lah. Insecure Iya, itu berarti pasti semua orang orang itu punya. ya. Balik lagi kita nanggepinnya, insecure itu kayak cuma perasaan kali, terus dilupain ya nggak apa-apa harusnya gitu. Harusnya kita lebih tahu untuk memahami diri sendiri lah, berdamai Agar aja nggak deh. insecure gitu ya, karena sebenarnya Tapi kita tuh insecure tuh perlu untuk dorongan itu tadi, ya iya cuma ya kalau jangan sampai membebani kita, iya makanya gitu. terlalu memaksakan diri gitu ya buat sama kayak dia, atau apa yang Kan menjadi kedewasaan itu tuh, idolanya gitu. kedewasaan itu tuh diukur dari apa namanya, menyesuaikan kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan terus mah kamu mau jadi bocah kah. Iya, karena banyak orang tuh yang kayak cuma pengen gitu loh, tapi nggak tahu apa yang dibutuhin sama dirinya Nah sendiri. iya, balik lagi sama diri sendiri. Ya Padahal yang kita kali nggak punya kaki mau. ya padahal kita yang butuh tuh apa yang kita tuh cari apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita pengen. Kalau pengen itu mesti banyak banget yang pengen kita, Pengen tuh gak ada habisnya. ya kayak gitu. Nah, Namanya juga manusia kan. ya kemudian tadi kan kita udah ngomongin nih kayak merasa kamu pernah ngerasa nggak baik-baik aja, dan tadi belum aku tanyain yang kayak kamu tuh kalau pas nggak baik-baik aja waktu itu kamu gimana ngatasinnya nih? Dulu tuh kalau kayak Kamu gitu, ya, pikiran banyak, terus badan nggak enak lah, untuk mikir juga susah. Itu biasanya kalau udah
kayak gitu tuh milih tidur aku, milih tidur terus lama-lama tuh kayak terjadi konflik batin sama diri sendiri gitu loh. Jadi aku sering ngobrol sama diri aku sendiri, saling diskusi sama diri sendiri, nyelesain masalah sama diri sendiri. Jadi lebih kayak diskusi Sadar sendiri ya. sadar sendiri ya. Sadar sendiri lah pokoknya. Jadi soalnya aku tahu teman-temanku juga kayaknya nggak bisa bantu, kalau bukan diri sendiri Iya, siapa iya, lagi kan. iya, bener-bener. Ya udah. Terus kalau menurut kamu kayak orang-orang yang belum bisa ngatasin itu kayak gimana sih? Kan banyak nih orang-orang di luar sana yang kayak pas nggak baik-baik aja tapi larinya itu ke hal-hal negatif gitu. Itu gimana? Itu tuh sebenarnya nggak apa-apa asal dalam batas wajar. Harusnya tuh dia tahu tanggung jawab atas apa yang dia lakuin Iya gitu loh. benar. Kalau sampai terlalu ekstrim kan jangan sampai lah. Jadi itu balik lagi sama diri sendiri, peranan sama lingkungan gitu loh, saling ngingetin kalau ini ada masalah. Kan kita orang awam aja udah tahu kalau orang punya masalah pasti raut wajahnya tuh nggak seneng gitu Iya. kan, bisa dirangkul, ada apa ditanya, diperhatiin. Kan biasa orang-orang kayak gitu kan kurang perhatian juga. Tapi kadang apa ya kayak nah itu tadi kan kayak solusinya itu dari lingkungan sekitar itu juga bisa nih. Nah, buat ngerangkul atau ngasih tahu atau gimana menemani gitu lah. Ngasih Nah, kalau perhatian gitu lah. iya, terus kalau yang padahal dirinya sendiri yang kena mental ini tuh nggak nggak bisa gitu loh kan, itu harus dari diri sendiri. Nah, itu tuh gimana sih? Kenapa? Padahal kan niat kita baik, tapi kayak kadang ada orang-orang yang Nah, kayak kita ngasih ngasih perhatian malah cuma didolak. iya Gitu gitu. tuh menurut aku Padahal kan nggak niat iya kita membantu gitu buat niatnya udah ngerangkul, baik, iya. kenapa kok kayak gitu. Balik lagi sama orangnya sih, kan orang itu prosesnya beda-beda. Mungkin itu lagi fasenya dia kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh nunggu ketanggor, nunggu Iya. kayak ada yang Noel dia gitu loh, ngasih kan Tuhan ngasih hidayah ke dia biar dia sadar. Wah, dia juga kayak walaupun yang ngerti diri sendiri, tapi kita juga butuh orang lain gitu lah. Karena kan ada orang yang Kamu nggak akan bisa berubah kalau lingkunganmu juga masih kayak gitu, ya, kan percuma. berarti kita harus pinter-pinter nih nyari. Kan hidup itu kalau nggak mewarnai ya diwarnai. Kalau nggak menerima ya memberi. Gitu. Nah, lalu kayak terus menurut kamu nih kalau semisal lagi mentalnya tuh istilahnya mentalnya kena ya atau apapun itulah kayak Abis ngegame misalnya gitu iya, dibacotin, bentarnya kena ya kayak gitu. Apalagi iya semisal kayak gangguan kecemasan atau apa ya kayak ya tadi lah gejala-gejala tentang penyakit mental gitu. Nah, itu tuh ngaruh ke fisik gak sih? fisik pastinya ngaruh. Kayak kan ada toh penyakit mental eating disorder. Itu gimana? Jadi kayak gimana ya, eating disorder kan kayak kecemasan kalau kita padahal kita makan dikit takutnya gemuk gitu kan, ada toh kayak gitu namanya eating disorder. Terus kalau kita kayak tekanan batin mentalnya kena kan kayak iya, jadi itu malas-malesan, makan jadi males, otomatis kan jadi kayak lebih nggak keurus lah kelihatannya, jadi lebih kurus pokoknya kayak gitulah kalau masalah berat badan. Berarti atau ngaruh badan. ya ke fisik gitu ya, muncul dari kayak mungkin Kan ada jadi toh terlalu banyak pikiran terus drop gitu. iya, badannya terus jadi kurus gitu kan. Karena aku juga kayaknya pernah ngalamin, kayak aku ngalamin Kena badan mental itu, Anda. ya emang karena stres Stres yang tidak perlu. mikirin kehidupan gitu ya, berat badannya tuh jadi turun gitu. Mana manis. Tapi ya pelan-pelan sih aku waktu itu bisa apa ya menerima dan kayak ngembaliin yang kayak berdamai dengan diri sendiri dengan masalah yang sedang dihadapi gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi emosinya lebih ke kontrol. Iya gitu, karena kalau dulu tuh emang kayak ya anak muda kan ya, emosinya tuh kayak Muda. menggebu-gebu gitu ya. Semangatnya deh, harusnya tuh semangatnya yang menggebu-gebu, tapi Mana masih muda, mentalnya udah kena. nah selanjutnya menurut kamu kan
kita tuh hidup itu harus menyesuaikan. Nah, gimana sih kayak penyesuaian diri yang harus kita lakukan gitu, kayak atau Penyesuaian kayak gimana maksudnya? ya kita tuh harus menyesuaikan diri kita dengan kondisi kita gitu loh, gimana ya ngomongnya, Diri kita sendiri apa sama lingkungan? ya diri kita sama diri kita sendiri ya sama lingkungan gitu. Jadi kan sebenarnya cari tahu dulu kita tuh kayak gimana, kita maunya apa, kita kayak mau gimana. Kalau lingkungannya nggak dukung apa yang kita mau, ya mau nggak mau harus ganti lingkungan, ganti circle. Berarti itu ya tergantung kita mau kita mau pindah atau enggak gitu ya. Masa ya semisal kita jagonya maunya tentang bagian nari, tapi orang-orangnya senangnya pada gambar, kan nggak nyatu sebenarnya, tapi disatuin juga bisa. Berarti itu kayak jadi konflik batin gitu dong. Kayak jadi gambling Oh, gitulah. berarti penyesuaian dirinya itu salah gitu ya. Ya nggak salah sih, kan harusnya Terus gimana? kayak gini loh. Kamu cari tahu tentang diri kamu, terus apa yang kamu butuhin, maka cari apa yang kamu butuhin. Kalau lingkungan di A itu nggak dukung, ya cari yang lain yang dukung kebutuhanmu itu, kayak gitu, asal masih positif. Iya, karena emang balik lagi sih, positif itu emang kelakuan kita tuh juga yang positif itu yang emang Tapi yang negatif mah seharusnya nggak apa-apa sih. asal tahu batasan Asal sama tanggung tanggung jawab jawab. juga. Nah, kan banyak Jangan. banget anak muda apa mental itu nyerangnya itu kesehatan mental ya, gangguan-gangguan penyakit kejiwaan itu menurut aku itu tuh banyaknya itu kayak di usia remaja gitu gak sih? Sebenarnya tuh usia yang rentan itu tuh dari remaja sampai dewasa, sampai tua lah pokoknya. Kalau kan soalnya anak-anak itu lepas, Oh, iya. pengennya emang cuma seneng, nggak mikirin apa-apa. Kalau makin dewasa kan makin banyak pikiran, Iya. makin banyak tekanan. Jadi ya wajar kalau sering stres, terus kayak Tapi ya gitu. tergantung kita juga kan, kayak kita bisa ngadepin itu dan kita bisa berdamai dengan itu, karena ya memang kita tuh harus sepenuhnya memahami mental kita agar hidup kita Pahami itu diri sendiri dulu. iya baik gitu, hidup kita itu selalu sehat mentalnya, karena menurut aku kesehatan mental itu emang sangat penting banget. Kita ngejaga mental kita buat ya diri kita sendiri ya buat orang lain gitu, karena Kadang kan kalau mood kita buruk terus pas di lingkungan luar tuh kayak ngaruh gitu loh. Jadi teman-teman kita mah ikut-ikutan nggak mood, mah ngerusak mood mereka juga kan, kasihan. iya juga sih. Terus menurut kamu kan tadi kayak kita tadi kan kita udah bahas kayak penyusahan diri, insecure, terus kayak apa eating disorder gitu kan, gangguan kecemasan, terus kayak penyesuaian diri gitu, terus kayak nggak baik-baik aja. Nah, gimana sih kayak merawat gitu, kamu ada itu nggak, merawat supaya kita ngejaga mental kita gitu loh, buat biar sehat gitu. Merawatnya tuh balik pahami diri sendiri, pokoknya itu. Paling penting itu buat memahami diri sendiri ya, apa yang kita butuhin, apa yang harus kita lakukan gitu gak sih? Terus kalau misal kamu punya traumatis gitu tuh harusnya konsul ke psikolog lah, psikiater, Ya yang lebih tahu gitu untuk ya, yang ahlinya. untuk mengurangi traumatismu itu loh. Jadi nggak dikit-dikit kebayang kan, kasihan banget Iya kalau kayak itu gitu. susah sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Kalau semisal butuh obat-obatan juga bisa konsul ke dokter Iya sama kak, psikiater. biar nggak lari ke hal-hal yang negatif gitu ya, karena Pokoknya tetap dalam batas wajar, iya benar sih, tetap dalam batas kontrol. dan sesuai dengan akal pikiran ya, Mm-mm. yang biasa, yang umum gitu. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih, Mm-mm. menurut kamu banyak gak sih orang-orang yang tapi mentalnya tuh kena gitu? Mental kena itu kayaknya mental kena itu karena tekanannya gini, kan pandemi,
Kan kita sebelum pandemi kita punya pekerjaan, tahu-tahu kena pandemi kita, dan posisi pas sebelum pandemi kita punya banyak cicilan, terus terkena pandemi kita dipecat dan cicilan nggak jalan, kita makin stres gitu. Apalagi sekarang apa-apa online, mentalnya mental online. Nah terus kayak terus kalau buat kamu sendiri di masa pandemi kayak gini tuh ngebikin kamu makin stres atau enggak dengan dari sisi kuliah atau kamu kegiatan sehari-hari atau kesibukan yang kamu lakukan gitu. Pas awal-awal pandemi sih kan saya kerja, belum kuliah itu posisinya. Nah kan lancar-lancar aja, kena pandemi, terus sepi, terus diliburin kan, nggak punya pekerjaan di rumah, terus kayak ya kayak beban gitu loh. Kan kasihan orang tua aku juga, atau kayak aku tuh gunanya apa, jadi banyak pikiran lah Berarti kamu itu ya gitu. konflik batin gitu ya. Kamu mikirin Terus aku gimana coba gitu. cari pekerjaan pas pandemi, untung ada, walaupun berat sih. Tapi Terus ya mau gimana lagi kan ya. Biasanya kayak gitu sih. terus dapat jatah kuliah kan, terus kuliah dah lumayan nambah pikiran sih, Tapi kan tapi itu lumayan ya seneng. iyalah itu kan buat bekal Untuk kita di masa yang akan datang walaupun ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi gara-gara pandemi ini juga banyak dampaknya dari ya ada positif maupun negatif lah. gitu. Nah, eh nah terus kalau menurut aku ya ini tuh merawat kesehatan dan menjaga kesehatan mental tuh sangat penting banget sih. Karena ya mau gimana itu tuh sudah udah ada di diri kita, terus kayak kita tuh harus menguasai itu dan menjaganya agar tetap baik-baik aja gitu. Ya, dalam konsep diri juga kan sejak lahir kita berkembang secara bertahap dan dipelajari gitu loh, melalui kontak sosial dan pengalaman, dan lagi proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat maupun dan berarti untuk bagi dirinya sendiri gitu loh. Jadi penting banget ya untuk Budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri, sehingga individu dirinya tuh menyadari potensi yang ada pada dirinya. makanya dengan itu kan sadar diri dengan potensi, maka ya harus kayak ngejaga dan merawat kesehatan mental. Dari awal tuh terbentuk kan, pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri juga. Itu gimana? Jadi daripada bentuknya akhir-akhir kan dari awal yang dibentuk gitu, Ya karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat juga, perasaan tidak diterima atau ditolak kan, jadi semua berasal dari yang dekat yang dulu ya, yang dekat kan lingkungan keluarga. jadi itu adalah tips buat kalian yang buat penting banget buat ngejaga dan merawat diri Kalau agar bisa sih kalau pasangan-pasangan muda gitu, kalau bisa pelajari tentang perkembangan manusia. itu tuh ya itu Biar banyak banget yang kayak gara-gara hubungan terus kayak mentalnya kena gitu kan. Nah jadi itu tuh penting banget buat pasangan muda, buat nantinya itu juga udah kayak bisa ngerawat anak atau untuk memahami anak, iya gitu, harus buat kayak memahami gimana, kebutuhan anak apa kalau umur segini, umur segitu gitu. Itu ada ilmunya, namanya rentang perkembangan manusia. Dalam psikologi diajarin kayak gitu soalnya. nah terus tadi kan kayak tips untuk menjaga dan merawat kesehatan mental. Nah terus kalau untuk sama aja sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh diri sendiri gitu, biar kita tuh bisa menguasai diri kita sendiri, bukan Kalau orang yang lain. tahu diri sendiri kan cuma kita diri sendiri, masa orang lain. Tapi kan kadang tuh jangan sampai harapan kita taruh ke orang lain. Kalau kecewa mampus kan dah, kan kasihan juga orang nggak tahu apa-apa
Anda kasih harapan dan harapan itu gagal kan membuat Anda kecewa dan membuat Anda benci orang itu, padahal orang itu kan tidak Niatnya baik, seharusnya iya, nggak tahu dapat. apa-apa tapi kena gitu ya. Berharap sama Tuhan aja udah. Iya, jadi berharap kepada Kan manusia kebahagiaan itu dari diri sendiri, Iya. bukan dari orang lain. itu apa ya, kembali lagi ke diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita tadi udah membahas mengenai kesehatan mental, yaitu kayak kesehatan mental itu ya terhindarnya kita dari gejala-gejala penyakit mental. Terus penyesuaian diri juga kan. Apa namanya, bisa membantu lah kalau semisal terjadi pada yang kita dapat gejala-gejala gitu, mungkin dapat bisa membantu lah ini podcast gitu kan. Gitu. Jadi cukup menarik ya yang kita bahas, karena yang nggak jauh-jauh dari kita gitu, maksudnya itu tuh ada dalam diri kita sendiri dan Yang sering terjadi dalam bermasyarakat lah. iya, karena itu ngaruh banget sih, ngaruh banget. Mental itu emang ngaruh banget. Kalau udah kena ya itu udah kayak kita udah kayak nggak tahu mau ngapain. Mungkin Kak Ika punya pesan untuk orang-orang yang di luar sana. Pesannya, kalian yang lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa, karena itu mungkin wajar, karena itu termasuk kayak proses ya, kayak proses diri gitu buat. Tapi ya jangan terlalu jangan terlalu apapun yang dilakukan dengan terlalu atau kayak terlalu memaksakan juga gitu, nggak baik. Jadi yang penting kayak nggak apa-apa, kita nggak baik-baik aja. Kita juga perlu waktu buat itu, nantinya juga itu kan proses kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Dan buat penyelesaian diri itu, kalau menurut aku pesannya ya kita harus pintar-pintar ngejaga diri kita harus pintar menyesuaikan diri kita terhadap diri kita dan lingkungan sekitar, karena itu sangat penting banget ya. Terus ketenangan hidup, ya kita harus mengusahakan agar hidup kita itu tenang, meskipun di dalam kehidupan itu masih banyak banget cobaan dan ujian, tapi kayak ya kita tetap harus semangat dan nggak boleh patah menyerah gitu. Pokoknya lakuin aja, nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin terus nggak lakuin, kapan jalan? Iya, terus Yuk, kapan jalan? Terus kita juga lingkungan sekitar tuh juga ngaruh. Jadi kita nggak boleh nyepelein, semisal kayak kita tuh sedang nggak baik-baik aja, tapi ada dia tuh nggak tahu apa yang aku rasakan gitu. Misal dia tuh cuma ngomong doang, tapi jangan ya itu tuh membandingin. Iya, yang penting niat dia kan. Lah lu mending lah gua. Nah itu aduh nasib ya. Nah, kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang cerita tentang dirinya, curhat gitu tuh, ya kita sebaiknya untuk mendengarkan, karena balik lagi dia butuhnya kayak gimana kan gitu. Nggak semua orang mau dibandingin. Kamu kadang di komen Twitter lah, Instagram lah, sering banding-bandingin artis A sama artis B, padahal di rumah dibandingin sama ibu, sama bapak, sama anak tetangga aja marah. Ngapain bandingin sama orang lain Anda? Iya begitu ya. Terus kayak pokoknya penting banget buat menjaga dan merawat kesehatan mental. Nah itu tadi semoga Membantu lah pokoknya. membantu dan ya kita sharing aja, kita diskusi di sini. Kalau ilmu kita tuh masih Yalah, kita masih awam. Iya, saya sebagai orang Kalau awam, misalnya ada salah ya saya minta maaf, mohon dikoreksi lah kalau misalnya salah. Oke. Nah, oke. Tidak terasa ya, waktu sudah berjalan dengan cepat, sehingga kita harus mengakhiri obrolan yang sangat mengesankan dan sangat menarik banget, karena nggak jauh-jauh dari kita sendiri, dan itu penting banget buat diri kita sendiri pada episode kali ini. Terima kasih untuk tamu podcast kita karena sudah berkenan hadir ya di tengah kesibukan kuliah dan kerja. Sudah disempatkan hadir untuk datang ke Kapot. Terima kasih, dan terima kasih atas jawaban, atas pengalaman, atas
pandangan yang telah diberikan mengenai kesehatan mental. Sama-sama. Semoga sukses Saling terus. sharing. Iya, semoga sukses terus dan selalu dimudahkan usahanya. Apa yang saya inginkan ya. Semoga yang kita bahas pada episode kali ini bisa bermanfaat dan ya ambil sisi positifnya atau ambil yang baik-baiknya aja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ya kita juga tidak luput dari kesalahan. Kan kita juga manusia. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Stay safe, jangan lupa menjaga kesehatan dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.